warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah masih sentiasa menyertai kita, khususnya di pagi ini, di subuh ini kita diizinkan untuk menikmati kehadiran kita di masjid yang disucikan ini. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali diterima dan diberikan apa yang dijanjikan kepada yang hadir ke majelis-majelis seperti ini, yaitu limpahan rahmat, as-sakinah, ketentraman hati dan jiwa, serta dilindungi oleh Allah, dikelilingi oleh para malaikat Allah, dan di akhir perjumpaan Allah bagikan ampunan untuk kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam tak boleh lupa kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersambung pula kepada para sahabatnya, para ahli baitnya dan tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitab Ar-Risalah ini, masih dalam pembahasan ikhtilafu al-hadis. Wajhun akhar mimma yu'addu mukhtalifan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajhun akhar mimma yu'addu mukhtalifan, bentuk hadis mukhtalif yang lain atau bentuk lain dari hadis yang disebut sebagai hadis mukhtalif, hadis yang kontradiktif pada zahirnya. Sekali lagi, pada zahirnya di kalangan para ulama sebenarnya tidak mukhtalif, tapi sebagian menganggapnya sebagai mukhtalif, karena bisa saja satu melarang, yang satu membolehkan. Maka perlu dijelaskan oleh para ulama kita. Qala rahimahullah akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah. Kenapa tidak Sufyan Ats-Tsauri? Jauh ya. Nah,
Karena Sufyan Ats-Tsauri mutaqaddim, wafat 161. Imam Syafi'i lahir 150. Di waktu umur itu beliau belum bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Maka ini adalah Sufyan bin Uyainah. Akhbarana Sufyan yani Ibnu Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, faqihul Hijaz wa muhaddits faham. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri masih hafal semua dia. Sudah hafal semua kan? Namanya Muhammad. Nah, ya. Ibn, ada mulai lupa rupanya. Namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah bin Abdullah bin Amr ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri. Dan Atha ibn Yazid Al-Laysi, dari Atha ibn Yazid Al-Laysi. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ma'ruf, yaitu sahabat Nabi SAW yang di rumahnya Nabi menginap ketika hijrah ke Madinah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha li ghaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Jangan menghadap kiblat atau jangan membelakanginya. Dan jangan membelakanginya. Li ghaitin aw baulin. Ketika buang hajat besar atau buang hajat kecil. Jadi di sini tentu tentang adab. Bahwa adab yang dianjurkan Nabi SAW ketika buang hajat, jangan sampai menghadap ke kiblat atau jangan pula membelakanginya. Sebab menghadap kiblat ke Ka'bah, membelakangi Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Jadi dua-duanya dilarang, menghadap kepadanya atau membelakanginya. Karena menghadap ke Ka'bah, membelakangi Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Ini tentu saja hadis harus dipahami secara konteksnya. Sebab kiblat orang di Madinah waktu itu menghadap ke, mulai terjadi khilaf. Bawa peta ke sini. Nah, menghadap ke selatan, karena Makkah dari Madinah mengarah ke selatan. Makkah dari Madinah mengarah ke selatan. Maknanya orang Madinah bila menghadap kiblat mengarah ke selatan. Kalau orang kita arah barat. Nah, jadi waktu itu Nabi mengatakan walakin syarriqu aw gharribu. Maka hadaplah ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub. Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqadimna Syam, lalu kami datang ke Syam. Syam itu dulu wilayah pusat. Sekarang sudah terpecah menjadi 4 negara. Syria, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestina dan di Syria dan dimanapun negeri Islam yang mereka disiksa, diintimidasi dan dijajah. Khususnya Palestina yang hari ini dalam kondisi yang sangat
mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan beban mereka dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Faqadimna Syam, datang ke Syam, fawajadna marahidha qad suniat. Maka kami dapatkan di Syam itu kamar-kamar atau toilet-toilet, kamar-kamar mandi qad suniat, sudah dibuat. Artinya barangnya sudah jadi gitu. Dulu kan yang bangun di situ orang-orang Romawi. Karena sebelum Islam Syam itu dikuasai oleh Kaisar Romawi. Nah, Kaisar Romawi Timur. Nah, ketika kami masuk ke Syam, maksudnya Fathus Syam, Syam dikuasai oleh kaum muslimin. Fawajadna marahidha qad suniat. Kami dapatkan rumah. Tentu kan orang Islam kalau perang kan tidak menghancurkan. Beda dengan yang. Jadi kami dapatkan rumah-rumah atau di tempat-tempat toiletnya sudah dibuat. Fananharifu. Lalu kami nanharif. Benukar posisi. Berarti maknanya toilet mereka menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Maka kami yang merubah, misalnya toilet dipasang mengarah ke badan, maka dia miring gitu. Miring seperti banyak masjid yang miring hari ini kan, gara-gara kiblatnya miring. Iya, maka kiblatnya berubah arah. Nah, ini kalau secara teori itu nanti 25 tahun atau 200 tahun gimana akan berubah lagi. Jangan besok kiblat kita ke sana. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dan para as-salaf tidak menganjurkan mempelajari ilmu-ilmu seperti itu dalam menggunakan agama. Karena apa? Membuat orang ragu dengan kiblat-kiblatnya. Kaum muslimin meragukan kiblatnya, bahkan meragukan puasanya. Ini lagi kalau sudah dibuat kalender yang istilah kalender global, lalu semua ibadah berdasarkan kalender yang dibuat, ini akan membuat semakin ributnya umat Islam. Walaupun tujuannya untuk menyatukan. Tidak mungkin menyatukan kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya menyatukan umat ini. Harus dipahami. Nah, mungkin orang akan meninggalkan ru'yatul hilal gara-gara diwajibkan pakai kalender global. Tidak mungkin. Nanti tertuduhlah yang istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang tidak paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alasannya di zaman Nabi tidak pandai baca, tulis, tidak pandai ilmu falak, ilmu hisab. Lalu kita tanya, ini yang di masjid ini sekarang yang pandai ilmu hisab tunjuk tangan. Hah? Udah kepada bingung semua nanya. Yang pandai ilmu hisab tunjuk tangan. Ya jangankan di masjid-masjid umum seperti ini. Di tempat-tempat orang banyak belajar hisab pun kebanyakan tidak pandai hisabnya. Kantor banyak. Kebanyakan pandai itu tidak pandai. Apa ya? Kebanyakan tidak tahu. Saya yang sudah belajar aja sudah tidak tahu lagi. Saya sudah belajar hisab itu sekarang tidak tahu lagi. Apalagi yang tidak belajar sama keadaan di zaman Nabi dengan sekarang. Yang pandai hisab itu persentasenya sangat minim. Sedikit sekali. Apa bedanya dengan zaman Nabi SAW? Orang sekarang dah hebat semua. Di mana hebatnya ahli hisab sini dengan ahli hisab sono? Beza. Gimana nak menyatukan dengan sesuatu yang antara dua ormas saja hisabnya beda? Bagaimana menyatukan berbagai negara dengan kalender itu? Jadi walaupun sudah sering dilakukan pertemuan internasional masalah ini, tidak akan bisa. Karena apa? Tidak mungkin ahlus sunnah sesungguhnya meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fananharifu, lalu kita miring dan berpaling, maksudnya berpaling dari arah kiblat itu. Wa nastaghfirullah, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini. Ini hadis intinya melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub, dan Abu Ayyub mempraktekkan seperti yang dia terima dari Nabi SAW, bahwa bila dia dapatkan toilet yang arahnya ke kiblat atau membelakanginya, maka solusi baginya adalah yanharif, yaitu berpaling dari arah kiblat atau berpaling dari arah membelakangi kiblat. Taib. Kemudian qala akhbarana Malik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari Abu Abdullah al-Madani. Disebut dengan Imamu Daril Hijrah. Dulu, sekarang Imamul Muslimin. Kalau dulu kan Imam Daril Hijrah, imamnya tempat hijrah Nabi SAW di masanya, yaitu Imam Ahlil Madinah. Kalau sekarang imamnya ahli dunia. Nah, artinya pengikut Malik ada di seluruh dunia hari ini. Salah satu mazhab yang 4. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. An Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Madani, an ammihi Wasi' ibn Abban, dari pamannya Wasi' ibn Habban al-Madani, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, bahwa dia berkata. Siapa berkata? Abdullah ibn Umar. Inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang berkata. Maksudnya ini maksud ada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil al-qiblata wala baital maqdis. Bila kamu duduk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Jadi tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis, tidak boleh juga menghadap ke kiblat yang sekarang. Dua-duanya kiblat kan? Baitul Maqdis pernah jadi kiblat bagi kaum muslimin dan juga bagi kaum yang lain. Wala Baitul Maqdis. Qala Abdullah, atau faqala Abdullah, berkata Abdullah, yani Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, laqad irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Saya, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menisbatkan perkataan ini kepada sahabat, bahwa orang-orang pada mengatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Tetapi saya, lalu dia riwayatkan apa yang dia dapatkan ilmunya. Laqad irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Saya pernah naik ke atas atap rumah kami. Maksudnya rumah siapa? Rumah Hafsah. Hafsah kan istri Nabi. Hafsah saudari Umar. Saudari Ibnu Umar. Hasan. Hafsah adalah saudari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, Hafsah. Jadi dia naik ke rumah kami, yaitu rumah Hafsah. Karena dia akan melihat Nabi nanti di situ. Jadi Nabi tidak tinggal di rumah Umar, tapi tinggal di rumah anaknya Umar. Ya, mungkin kenapa dia naik? Mungkin ya memperbaiki sesuatu dan sebagainya. Ala dhahri baitin lana, ke atas atap rumah kami. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini. Nah,
tanpa sengaja tentunya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini, duduk di atas dua batu bata. Labina itu adalah batu bata yang belum dibakar. Nah, yang sudah dicetak tapi belum dibakar. Mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Menghadap ke Baitul Maqdis, berarti arah arah belakang. Mana ada belakang menghadap? Ada orang menghadap ke arah belakang. Menghadap ke arah, kalau tadi Ka'bah menghadap ke arah, lalu apa lagi? Orang Madinah ke arah selatan, berarti sekarang boleh menghadap ke arah utara. Nah, kalau dia menghadap ke arah utara, kiblatnya orang Madinah ke Ka'bah mengarah selatan, berarti Nabi membelakangi Ka'bah. Dalam hadis Abu Ayyub, menghadap dan membelakangi tidak boleh. Menghadap dan membelakangi tidak boleh. Nah, hadis ini bertentangan anda? Ya, bertentangan. Dalam hadis Abu Ayyub dilarang menghadap dan membelakangi. Sedangkan Abdullah bin Umar melihat Nabi menghadap dan membelakangi Al-Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Bertentangan kan? Ya, hadis Abu Ayyub perkataan Nabi. Hadis Abdullah bin Umar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan antara ucapannya dan perbuatannya. Kalau orang yang ada penyakit dalam hatinya, Nabi tidak kan itu lagi. Orang yang hatinya berpenyakit, Nabi awak ditegahnya, tiba-tiba dia melakukannya. Tapi orang beriman tidak. Sebab apapun yang datang dari Nabi, semuanya hak. Semuanya benar. Sebab orang beriman meyakini bahwasanya Nabi maksum dari kesalahan. Nah, maka selama tidak dinasakh, maka dia tetap berlaku. Nah, Abu Ayyub dapat ilmu seperti ini. Abdullah bin Umar dapat ilmu seperti ini. Setiap orang pasti mengamalkan ilmunya, apa yang dia dapatkan. Nah, kalau antum dapat dua-duanya, kenapa bingung? Semakin banyak ilmu semakin bingung. Kalau semakin berilmu tentu semakin terang masalah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam bab jauh sebelum ini, bagi orang yang tak berilmu ini membingungkan, betul. Tapi kalau orang berilmu terang baginya, bayyinatun wadihah. Jadi kalau kita bingung ya Pak ya, maka kita belajar. Kita belajar pada Imam Syafi'i sekarang. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, addaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana baina dhahranayhi wa hum Arab la mughtasalati lahum aw li aktsarihim fi manazilihim fahtamala adabuhu lahum ma'nayn. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wahum Arab, yaitu orang Arab. Itu orang Arab. Orang Arab yaitu tinggalnya di mana? Padang Sahara yang luas. Ya. Orangnya sedikit, wilayahnya luas. Ya, kenapa orang Arab itu sedikit ya? Udaranya panas ya. Nah, lahum la mughtasalati lahum. Mereka pada umumnya tidak punya tempat-tempat mandi. Kenapa buat WC? Mereka selalu pindah pada asalnya. Nah, pada asalnya. Dan kalau mereka buang hajat, pada umumnya pergi ke tempat yang tak terlihat orang.
Ilal ghaid, tempat yang tenang yang tidak ada orang pada umumnya. Walaupun tempatnya lapang, tapi kalau jauh tak terlihat juga. Nah, taib bahtamala, makanya dulu Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal sebelum mereka buat toilet di rumah, mereka buang hajat ke daerah Baqi'. Baqi' itu sekarang jadi tempat kuburan kan, kuburan Baqi'. Sudah sekarang kan ada luas sekitar 4 hektar lebih. Tapi dulu itu sebagiannya itu menjadi tempat orang buang hajat, dianggap di luar kota Madinah. Di luar kota Madinah. Karena Madinah itu zaman Nabi SAW, luasnya kalau tonton pergi ke Masjid Nabawi, itu sebesar pekarangan Masjid Nabawi itu sendiri. Itu dulu kota Madinah zaman Nabi SAW. Nah, muat untuk 4.500 orang. Tidak muat. Tadi muat apa tidak? Nah, barang bolak-balik Pak ini. Nah, jemaah yang salat di Masjid Nabawi, berapa daya tampungnya? 1 juta orang. Masa nak muat untuk 4.500 orang? Nah, daya tampung Masjid Nabawi ada 1 juta ya. Taib. Rakyat Madinah di masa Nabi itu lebih kurang 4.500. Maksudnya dalam kotanya. Yang di Quba ada lagi, yang di Kebelatian ada lagi. Maksud saya yang ada di bersama Nabi di Madinahnya itu. Bukan batasan haram enggak, kotanya. Jelas? Bukan wilayahnya, tapi jantung kotanya zaman Nabi SAW. Nah, waktu itu 4.500. Sekarang daya tampung Masjid Nabawi saja 1 juta orang. Muat enggak pekarangan untuk 4.500? Dah berubah pendapatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Muat dah. Apalagi rumah orang dulu tidak seperti kita hari ini. Bahkan rumah kita di masa kecil kita dulu tidak seperti rumah kita setelah besar sekarang ini. Dulu rumah, orang bikin rumah rata-rata awalnya induk rumah 7 kali 9 itu udah besar. Sekarang dibuat 70 kali 90 dirasa rasa kecil. Saya masih ingat tuh. Rumah dulu di masa kecil saya, rumah paling megah di kampung itu. Itu orang paling kaya di kampung itu. Sekarang sudah kecil sekali. Nah, begitulah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di masa itu belum ada mughtasalat, la mughtasalati lahum. Tidak punya tempat-tempat mandi, kamar-kamar mandi di rumah. Au li aktsarihim, atau sebagian besarnya fi manazilihim, di rumah-rumah mereka. Mereka tak punya semuanya atau sebagian besarnya. Fahtamala adabul maknayaini, maka adab yang diajarkan Nabi pada mereka dalam bab ini mengandung 2 makna. Ahaduhuma, salah satu dari adab tersebut, annahum innama kanu yadhhabuna li hawajib fis sahara. Pertama, bahwa orang-orang pada masa itu apabila mereka pergi mengqadha hajat di Sahara, di padang Sahara, fa amarahum alla yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha li sa'ati Sahara. Maka Nabi perintahkan kepada mereka jangan sampai menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Kenapa perintah ini disebutkan li sa'ati Sahara? Karena padang pasir itu luas sekali. Au li khiffatil ma'unati alaihim, atau tidak sulit bagi mereka untuk memilih arah selain kiblat karena luas. Naam, li sa'ati madhahibim an tustaqbal al-qibla au tustadbar. Karena mereka masih banyak tempat untuk jadi pilihan. Masih bisa banyak pilihan untuk menghadap kiblat, untuk qadha hajat tanpa menghadap kiblat atau membelakanginya. Li hajatil insan, untuk mengqadha hajat manusia, min ghaitin,
au baulin, hajat besar maupun hajat kecil. Walam yakun lahum mirfaqun fi istiqbal al-qiblah wal istidbariha awsa alaihim min tawaqqi dzalik. Ya, mereka tidak memiliki mirfaq, yaitu tempat untuk buang hajat. Nah, fi istiqbal al-qiblah, yang menghadap kiblat, wal istidbaruha, atau belakangnya, awsa alaihim min tawaqqi dzalik, yang lebih luas daripada menghindari hal tersebut. Artinya mereka tidak punya tempat-tempat yang terbatas, tapi tempatnya sangat luas sehingga masih punya pilihan untuk tidak menghadap kiblat. Maka disuruh oleh Nabi SAW supaya selama kalian masih pilihan yang sangat banyak untuk tidak menghadap kiblat, maka jangan menghadap kiblat. Wa katsiran ma yakunu zahibuna fi tilkal hali fi ghairi sitrin an musalli. Banyak pada umumnya orang yang pergi menghadap kiblat, pergi bunuh hajat dalam kondisi tersebut tidak ada sitir pembatas dari musalli, dari orang yang salat. Yara auratihim muqbilina wa mudbirin. Kalau mereka buang hajat di arah kiblat, nanti aurat mereka akan terlihat oleh orang yang salat. Orang yang salat. Nah, baik mereka menghadap ke kiblat, terlihat aurat belakang. Au mudbirin, atau membelakangi kiblat, terlihat aurat bagian depan oleh orang salat. Idza istaqbala al-qiblah, apabila menghadap kiblat, fa umiru ay yukrimu qiblatallah, maka mereka disuruh untuk memuliakan kiblat Allah. Wa yasturul aurati min musalli, dan menutup auratnya dari orang yang sedang salat. In shalla haitsu yarahum, orang yang salat ketika salat sehingga terlihat oleh mereka. Wa hadzal ma'na asbahu ma'anihi wallahu alam. Dan ini adalah makna atau tujuan yang paling dekat kepada hikmah di pelarangan itu, wallahu alam. Ini yang pertama. Jadi dulu kan orang salat di padang sahara, mereka pada umumnya kan musafir sama-sama, atau mereka yang tinggal di seperkampungan misalnya. Lalu orang yang pergi qada hajat, kan ini masjid di depan tanah lapang semua. Kalau dia qada hajat depan, lalu orang salat di sini misalnya, baik sendiri maupun berjamaah, kalau dia pergi qada hajat menghadap kiblat, maka akan terlihat auratnya. Kalau dia menghadap kiblat, maka orang yang salat melihat aurat bagian belakangnya. Kalau dia menghadap, terlihat aurat bagian depannya. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghindari hal tersebut, sehingga dia mencari tempat yang bukan arah kiblat. Ini makna yang pertama disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, jangan buang hajat di arah kiblat tadi, baik menghadap maupun membelakanginya. Nah, wa qad yahtamilu an yakuna nahahum an yastaqbilu ma ju'ila qiblatan fi as-sahra li gha'itin aw bawlin li alla yutaghawwata aw yubala fil qiblah fatakuna qaziratan bidzalik aw min wara'iha fayakuna min wara'iha adzan lil musallina ilaiha. Ada kemungkinan makna dari larangan Nabi itu, Nabi melarang menghadap apa yang dijadikan kiblat di padang sahara atau padang pasir. Li gha'itin aw baulin, baik buang hajat besar maupun hajat kecil. Li alla yutaghawwata aw yubala fil qiblah. Mereka dulu beri tanda kiblat di padang
Nah, di padang sahara supaya orang singgah di situ untuk menunaikan salat. Supaya apa? Supaya jangan orang buang hajat di situ. Baik di hadapannya maupun di belakangnya. Fatakuna qaziratan bizal. Kalau di depannya kotorlah tempat itu. Au min waraiha atau di belakang kiblat. Kalau di depan kiblat kan dibuat tanda kiblat, di situ pula dia melindung buang hajat. Ya, jelas? Kalau di depan tentu kotor. Ya kalau sudah dijadikan tempat untuk orang buang hajat macam di terminal ada buang hajat di situ? Tidak pernah lewat terminal lagi ya. Nah, jangan terminal bus, terminal apa namanya yang terbang nih bandara pun saya pernah lewat di sebuah bandara di salah satu kota, tidak usah sebutlah di mananya ya, yang penting lewat ada juga rupanya bandara yang dijadikan tempat buang hajat oleh orang, lewat di situ bau pesing, berarti banyak yang buang hajat di situ, mungkin CCTV-nya belum dipasang di situ barangkali. Ya pernah bandara besar, bandara terkenal. Ya lewat di situ ada bagian yang tempat parkir biasanya, tempat parkir. Nah, jadi buang hajat di situ kita lewat dari jarak puluhan meter pun masih berbau. Nah, ini makna larang kedua, jangan buang hajat di depan atau di belakang. Itu makna menghadap dan membelakangi itu. Jadi jangan buang hajat di depan kiblat atau jangan buang hajat di belakang kiblat yang diletakkan orang di padang sahara tersebut. Taib, fatukuna qaziratan bizalik. Au min waraiha, tu di belakangnya, fayakuna min waraiha azan lil musallina ilaiha. Kalau di belakangnya menyebabkan orang yang salat terganggu. Ya tidak mungkin orang salat sambil cium bau. Bau hajat, na'udzubillah. Kita aja bau karpet yang sudah misalnya dah lama sekali, lama imam sujud, itu mulai banyak pikiran tuh. Ya, makanya di situ pentingnya orang-orang berduit sholat di masjid biar terasa panasnya, beli AC. Ya, biar terasa karpetnya perlu dicuci, keluar biaya untuk laundry atau ganti saja baru. Ya tak? Makanya pernah di suatu tempat, iya tempatnya orang-orang hebat. Nah, tempat orang-orang hebat. Cuman mungkin orang hebatnya jarang sholat di situ. Sehingga karpetnya mungkin sudah tahun 60-an tidak diganti. Ya kipas anginnya nggak ada. Bahkan toiletnya boleh katakan tidak ada. Artinya tempat wudhu jadi toilet jadinya. Ya paham? Karena toiletnya nggak ada, akhirnya tempat. Subhanallah. Kalau toiletnya nggak ada, orang sesak nak buang hajat, akhirnya jadi toilet sembarangan. Nah, tempat wudhu jadi toilet. Terus saya bilang, ajak orang-orang hebat sekitar sini untuk sholat di musalla ini. Sebab kalau sudah mereka sholat di situ, tahu dia betapa teruknya karpet itu, sehingga dia, bagi orang kaya berapalah uang 100 juta, Pak. Pendapatannya sepekan aja 2 triliun. Ada pendapatan sepekannya berkat kakinya. Jadi kadang kaki sekarang ini lebih berharga dari kaki, nilai dia lebih tinggi dari kepala. Kalau diundang pakar sains, tidak ada yang honornya 2 triliun sepekan. Tapi yang ahli memainkan kaki, ada yang pendapatannya 1 pekan 2 triliun. Makanya kecenderungan anak kita lebih ke kaki daripada ke kepala. Iya. Karena memang di mana-mana prestasi kaki lebih dihargai daripada prestasi kepala. Kalau menang olahraga, bonus 1 gol 3 miliar. Ya kan? Menang lomba hafalan Al-Quran di luar negeri, internasional, hadiahnya dipajak. Jangan bukan dapat bonus. Allah musta'an. Ini sudah merasakan itu pahitnya.
Awak dapat hadiah piala 1, awak bertiga. Bukan ditambah bonus hadiahnya, diambil pialanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya hadiah kaki lebih berharga dari kepala. Sampai ke kenapa kan gitu? Apa boleh sampai ke situ Pak ini? Saya lupa jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa saya sampai bilang begitu? Buang air. Jadi kalau makanya ajak orang-orang hebat itu untuk sholat bersama di sini. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, berkemungkinan dia tidak datang lagi. Tidak datang lagi. Kenapa tidak sholat masjid Pak? Apek baunya, apa sebabnya? Karpetnya tidak ganti-ganti. Atau dia mulai merasa, ternyata begini ya sulitnya orang-orang dulu sholat. Akhirnya dia temui pengurus, Pak, karpet boleh diganti. Tentu pengurus dapat tawaran itu, kurang telapak tangan nyiru ditampungkan Pak ya. Kemudian kayaknya panas ini di sini Pak. Nah, kalau bikin AC tidak cukup ini, dayanya kan, itu uruslah Pak ya, tambah dayanya. Ya, siapa yang ahli di listrik ini? Akhirnya itu, si Fulan punya koneksi ke PLN. Mudah urusannya kan? Nah, terus, apa lagi? AC. AC berapa satu? 6 juta. Nah, saya ambil 6 unit. Selebihnya nanti dikumpulkan ini. Akhirnya, musola yang kemarin itu bau, yang kemarin tidak punya toilet, yang kemarin tidak ada kipas, sekarang Masya Allah. Ya Pak ya? Infak pun naik. Apa sebab? Sebab yang hadir dan ramai orang, termasuk orang-orang berbeduin. Jelas Pak, itu rahasia. Saya berikan. Ya, silakan dilaksanakan. Jadi orang-orang yang berduit kalau masuk masjid, insya Allah banyak yang ini. Tapi orang-orang hebat tidak sholat berjamaah di masjid, maka walaupun orang hebat di sekitar situ, masjidnya tidak akan terjaga. Nah, kuncinya adalah sholat. Maka antara sholat dengan hubungan antara sholat dengan ekonomi, semuanya saling berkaitan. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Taib. Waqad yahtamil abwan. Ini makna yang kedua, yaitu jangan sholat di depan tempat yang diletakkan sebagai penunjuk kiblat atau di belakangnya. Karena di belakang menyakiti orang, di depan membuat berbaunya. Allah musta'an. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fasami'a Abu Ayyub ma haka an Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah. Maka Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi secara global apa yang dia dengar. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membelakangi. Nah, faqala bihi 'ala al-mazhab fi as-sahra'i wal manazil. Sehingga dia menerapkan itu pada menerapkan adab yang diajarkan Nabi itu baik di tanah lapang maupun di dalam rumah, bukan dalam masjid. Ini bukan hajat, ini bukan salat nih. Dia pindah gelombang. Nah, yaitu fil manazil. Walam yufarriq fil mazhabi bainal manazil allati lin-nasi marafiqu fi an yada'uha fi ba'd al-halati mustaqbil al-qiblati aw mustadbirataha. Jadi Abu Ayyub tidak membedakan antara rumah-rumah yang ada toiletnya, kadang-kadang mereka buat menghadap kiblat dan kadang-kadang membelakangi kiblat. Karena sebagian toilet kita temukan menghadap kiblat. Ada sebagiannya. Sampai di sebagian hotel di Mekah misalnya ada kita temukan yang menghadap ke kiblat. Ya mungkin waktu itu insinyurnya tidak tahu hadis ini, belum belajar. Nah, tapi sebagian besar tidak, sebagian besar sudah tahu mereka. Tapi ada sebagian kecil saya temukan masih ada yang menghadap kiblat, atau mungkin karena terpaksa oleh desainnya. Allah musta'an. Wallati yakunu fihal zahib li hajatin mustatiran, dan disamakan antara orang yang qada hajatnya ada pelindung,
Faqala bil hadithi jumlatan kama sami'uhu jumlatan. Maka Abu Ayyub meriwayatkan hadis itu secara hukum globalnya. Pokoknya tidak boleh secara umum. Jelas? Kama sami'uhu jumlatan. Sebab dia mendengar juga secara garis besar. Kalau besar kan umum jadinya. Baik di dalam maupun di luar sama hukumnya. Maka itu yang dia terapkan ketika dia pergi ke Syam. Nah. Wa kadzalika yanbaghi liman sami'a al-hadits an yaqula bi ala umumihi wa jumlatihi hatta yajida dilalatan yufarriqu biha fihi bainahu. Nah. Demikianlah yang wajib dilakukan. Yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang mendengarkan hadis. Dia amalkan secara apa yang dia dengarkan. Dia amalkan seperti yang dia dapatkan. Karena itu ilmu yang sampai kepadanya. Makanya ketika kita belajar, lalu dulu guru-guru kita tidak tahu misalnya, sampai kepadanya kita katakan semoga Allah mengampuni mereka. Dan mereka kalau tidak ada ilmunya tentu tidak berdosa kan? Tidak berdosa insya Allah. Nah, demikian Abu Ayyub radhiyallahu anhu dia amalkan secara umum tadi. Dan inilah posisi sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sampai hadis kepadanya, dia amalkan hadis seperti yang sampai kepadanya. Jangan menolaknya. Nah, sampai dia dapatkan dilalah yufarriqu biha fihi bainahu. Sampai dia mendapatkan dalil lain yang membedakan antara ini dengan itu. Dalam hal ini yang membedakan antara yang buang hajat di tanah lapang dengan yang buang hajat dalam rumah atau di dalam gedung atau di tempat yang tertutup. Taib, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lamma hakam Ibnu Umar annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Tatkala Ibnu Umar melihat Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis li hajati, buang hajat menghadap Baitul Maqdis, otomatis akalnya bekerja. Berarti kalau dia menghadap Baitul Maqdis, berarti membelakangi Al-Ka'bah, Al-Qiblah. Wa huwa ihdal qiblataini. Pada Baitul Maqdis adalah salah satu dari dua kiblat. Wa idza istaqbalahu istadbara al-Ka'bah. Kalau dia menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Ankara ala man yaqulu la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha li haja. Maka Abu Abdullah bin Umar seperti di awal riwayat tadi, dia mengingkari apa yang dikatakan orang. Kan dia tidak sampai hadis kepadanya dari Nabi, tapi dia dengar orang lain, yaitu sahabat. Nah, yang mengatakan jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika buang hajat. Wara'an la yanbaghi li ahadin an yantahi an amrin fa'alahu Rasulullah SAW. Dan dia punya pendapat, tidak boleh kita menolak hadis Rasulullah, sesuatu yang dikerjakan Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Umar memahami bahwa yang dilakukan Nabi tak boleh kita tinggalkan. Artinya tidak boleh kita langgar. Kalau Nabi membolehkan, kenapa kita tidak bolehkan? Jelas? Bukan maksudnya wajib menghadap kiblat, tidak. Tapi kalau Nabi saja melakukan, jangan kita katakan tidak boleh mengikuti Nabi dalam hal ini. Jelas? Karena ulama lebih paham, tidak mungkin. Ini pendapat Abdullah. Ini kan yang selalu terjadi hari ini. Orang datang hadis kepadanya, tapi sudah terlanjur memahami pendapat ulama. Lalu dia katakan, ini hadis iya betul, tapi ulama kita mengatakan begini. Jelas? Ini Abdullah bin Umar sudah antisipasi dari awal. Jelas? Imam Syafi'i sudah antisipasi. Tidak boleh kita meninggalkan yang dibolehkan Nabi dengan alasan pendapat orang lain. Abdullah bin Umar mengatakan, karena dia tidak dengar dari Nabi SAW. Nah, tapi dia dengar dari orang-orang saja. Mungkin waktu itu tidak didengarkannya riwayat, tapi yang dengar pendapat masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat sahabat.
walam yasma' fima yura ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sahra. Dan dia tidak mendengarkan pada apa yang dilihat, yang kita ketahui, ya, berdasarkan redaksi riwayatnya, ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW apa yang diperintahkannya kepada orang yang buang hajat di tanah lapang. Fayufarriqa baina as-sahra'i wal manazil, sehingga dia bisa membedakan antara hukum di tanah lapang dengan hukum di dalam rumah. Fayaqula bin nahyi fi as-sahra wa bir rukhsati fil manazil. Maka dia melarang itu di tanah lapang dan membolehkannya di dalam bangunan atau rumah. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa setiap sahabat tidak mesti mendengarkan semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasa. Nah, sebagaimana tidak semua ulama mengetahui semua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bicara Imam Syafi'i, bukan kita. Ya, dia bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Dia berjumpa dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Dia berguru dengan Waqi' bin Jarrah. Dia berguru sama Sufyan bin Uyainah. Bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya. Orang-orang yang hafalan hadisnya, ya, sampai-sampai dikatakan Abu Zur'a Ar-Razi kepada Abdullah bin Ahmad, hadis yang tidak diketahui oleh ayahmu bukan hadis. Hadis yang tidak diketahui oleh ayahmu bukan hadis. Tapi Imam Syafi'i katakan, saya tidak menemukan seorang ahli pun ahli sunnah yang mengetahui seluruh sunnah. Jelas? Fatahu. Dan memang ada hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya. Shadaqa Syafi'i rahmatullahi alaihi. Sebab apa? Sebab kalau ada satu ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, dia bisa seperti Nabi dia. Demikian juga bahasa Arab. Tidak ada yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkataan Nabi kalau sahih dari Nabi, hujjah dalam bahasa. Beda dengan pendapat ulama lainnya, walaupun dia ahli pakar lughah. Nah, طيب وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به. Ini menjadi keterangan, kata Imam Syafi'i, menjadi bukti anna kulla man sami'a, bahwa setiap orang yang mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang tadi belum selesai ya. Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seperti yang kita lihat, tidak mendengar perintah Rasulullah SAW untuk atau melarang Rasulullah SAW menghadap kiblat atau membelakanginya di Sahra dan fayufarriqu baina as-sahra wal manzil, sehingga dengan demikian dia bisa membedakan hukum di rumah atau hukum di padang pasir. Wa farraq fayakunu qad qala bima sami'a wa ra'a, sehingga Abdullah bin Umar menghukum dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Wa farraqa bid-dilalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma farraqa bainahu, dan dia membedakan dengan bukti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma farraqa bainahu, karena Nabi membedakannya. Liftiraqi halis sahra'i wal manazil, karena berbeda kondisi padang pasir dengan kondisi di dalam rumah. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dia pergi ke depan orang salat, terlihat nanti di arah kiblat menurut tafsiran makna yang kedua tadi kan. Nah, atau akan terlihat orang yang sedang salat karena dia di arah kiblat. Kalau dia membelakangi kiblat, nampak aurat depan. Kalau dia menghadap kiblat, nampak aurat belakang. Maka dia harus cari tempat yang lain, atau jangan buang hajat di tempat yang disiapkan untuk tempat salat atau tempat kiblat. Taib. Nah, sekarang Abdullah bin Umar tidak mengetahui larangan mutlak tadi, sehingga dia menyampaikan apa yang dia lihat dari Rasulullah
SAW. Sehingga dia tidak membedakan hukumnya. Disamakan oleh Abdullah bin Umar. Sebagaimana Abu Ayyub menyamakan hukum antara di padang pasir dengan dalam rumah, yaitu tak boleh sama sekali. Abdullah bin Umar juga menyamakan hukum antara dalam rumah dengan padang pasir, yaitu membolehkan. Karena masing-masing melihat atau mendengar apa yang dia lihat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Paham? Jadi antara Abu Ayyub dan Abdullah bin Umar bertentangan. Riwayatnya bertentangan, pengamalannya. Nah. Wa fi hadza bayanu anna kulla man sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an qabilahu an wa qala bihi. Ini menjadi bukti bahwasanya setiap orang mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu, dia terima dan dia amalkan. Dia terima dan dia ikuti. Nah, wa illam yu'raf haitsu yatafarraqu lam yatafarraq. Bainama lam yu'raf illa bidilatin Rasulillah SAW al-farqi bainahu. Sekalipun tidak diketahui sesuatu yang dibedakan dan dia tidak bedakan karena dia tidak tahu. Bainama lam yu'raf, atau yang tidak diketahui illa bidilalatin Rasulullah sallallahu alaihi bainahu, kecuali dengan bukti dilalah, dengan terangan dari Rasulullah SAW yang membedakan antara keduanya. Walihada asbahun fil hadis. Yang seperti ini banyak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktafaina bima zakarna minha mimma lam nazkur. Kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan, ya, dari yang tidak kita sebutkan. Artinya dalam hadis terdapat, ya, seorang sahabat meriwayatkan begini, diamalkan. Lalu sahabat yang lain meriwayatkan begini, diamalkan secara seperti yang dia lihat. Kalau tadi Abu Ayyub mendengar larangan, maka dilarangnya di semua tempat secara mutlak. Abdullah bin Umar melihat Nabi melakukan, maka dibolehkannya pula dalam segala keadaan, baik di tanah pasir, tanah lapang maupun dalam rumah, karena dia lihat Nabi SAW begitu. Nah, kita yang datang belakangan, ya, tentu kita lihat ternyata hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan hadis Abdullah bin Umar bisa dipadukan, yaitu yang dilihat oleh Abdullah bin Umar di dalam bangunan, sedangkan yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub itu sifatnya umum. Maka yang umum ini ditaksis dengan hadis yang khusus tadi. Sehingga dengan demikian lahirlah pendapat jumhurul ulama bahwasanya bila seorang qada hajat di tempat tertutup, maka tidak masalah menghadap atau membelakangi. Jelas? Dengan syarat jangan lupa menyiram kembali. Itu yang penting. Ini kata kuncinya. Ya, jangan sampai lupa menyiram sampai bersih-bersih. Ya, karena mohon maaf, bagi kita mungkin tidak tercium betul, tapi bagi orang lain mampu sebuahnya. Nah, kadang-kadang berapa masuk WC ini tidak masuk juga, masuk sini tidak bisa juga, tapi karena kebelet akhirnya masuk juga. 2 menit beradaptasi pula. Iya, awalnya tidak mau masuk, cuman karena terpaksa masuk, akhirnya masuk juga. Akhirnya karena sudah sering dihirup, akhirnya jadi biasa. Padahal tidak sehat. Apalagi yang di tempat-tempat kita yang makanannya Masya Allah beragam. Ya kan banyak, ada janakil, ada patayat, ada jengkol dan petai. Nah, ini jangan ukuran kita. Standarnya standar ketika kita menerima bagian dari orang lain. Maka siramlah dengan sempurna. Ya, kalau ada yang lengket-lengket jangan biarkan, karena kalau lama lengket nanti jadi semen dia di situ, susah dibuang. Nah, jadi kalau ada yang lengket ada shower ada, makanya saya menasihatkan, ya, tempat-tempat umum itu wajib ada shower.
Ini tempat-tempat umum. Apa sebab berapa tangan yang pegang pegang apa namanya? Gayungnya itu. Ada yang dari habis kerja, macam-macam lah kerja orang kan. Ya Pak ya, masuk ke situ, pegang gayung, masuk ke dalam ember. Nah, jadi, atau setidaknya ada gantungan gayung. Jangan gayungnya masuk dalam ember tampungan itu. Makanya tidak jarang orang habis buang hajat tempat umum, ada penyakit gatal. Nah, itu. Makanya tempat-tempat umum sebaiknya harus ada. Nah, ini yang parahnya juga ada pula WC yang sekarang tempat umum yang tidak ada airnya sama sekali. Nah, ini yang parah. Ada kan? Ada airnya, cuman salah-salah putar ke apa bahasa Pak, salah putar. Iya, dia baru nak cari di mana airnya diputarnya, curga ke depan. Iya. Jadi kadang-kadang teknologi itu menyulitkan. Teknologi itu menyusahkan. Iya. Tidak semua teknologi itu menyenangkan. Buktinya, sekarang berkas-berkas dengan digitalisasi semakin sulit. Karena sebagian besar tidak pandai mengupload data. Tidak pandai pun upload data, muternya lama-lama sekali, servernya lemah. Ya kan? Oleh sebab itu, makanya kembali ke zaman dulu itu kayaknya lebih bagus gitu. Yaitu manual, lebih senang karena semua bisa. Tapi kalau sudah teknologi itu banyak yang tidak bisa, termasuk saya kadang. Ya suruh mengupload data ini. Yang kemarin sudah diupload, hilang lagi. Ya, untuk apa diupload setiap tahun, kadang tiap semester kita upload data. Akhirnya sampai hilang pula yang asli gara-gara upload. Allah musta'an. Jadi teknologi tidak selamanya menyenangkan. Justru kadang lebih banyak jangan juga yang menyusahkan. Sekarang buat bandara besar-besar, bangga kita. Tapi pas dalam perjalanan letih kita. Ya kan? Awak turun di gate 1, nanti ganti pesawat di gate 70. Ayo bayangkan. Sah? Lebih baik bikin, kalau besok bikin bandara kecil-kecil saja. Biarlah terminal 1 sampai terminal 80 gitu. Lebih baik daripada terminal 1, 2, dan 3 saja. Ini yang bahayanya. Berhenti di gate 1, masuk pesawat yang kedua di gate 70. Kan bahaya jadi gate pintu kan. Hakim banyak pintunya. Tapi itulah, tapi jadi pelajaran juga kita. Ini terlambat masuk pesawat aja gerah kita. Apalagi kalau terlambat masuk surga. Nah, akhirnya dapat pelajaran juga kan jemaah kan. Ini Pak, lambat masuk pesawat aja kan gerah kita. Padahal setengah hari cuma. Bayangkan kalau terlambat masuk surga 50.000 tahun. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ya. Kita jumpa lagi kembali insyaallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara